Hello Highers, dimanapun kalian berada, dengan aku Delvin, and you are listening to Himahi Podcast. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan santai-santai aja ngobrol ya. Tuh. Nah, di episode sebelumnya kan kita sudah membahas nih mengenai diplomasi budaya Korea Selatan versus Indonesia. Pada podcast kali ini kita bakal pindah ke topik yang gak kalah menarik dan super relevan, yaitu green diplomacy. Nah, jadi diplomasi kali ini bukan soal K-pop lagi atau budaya-budaya populer, tapi soal menyelamatkan bumi. Jadi, ini tuh diplomasi yang fokus ke isu lingkungan dan perubahan iklim global. Hal yang benar-benar urgent banget buat semua negara. Kita kan sudah sering dengar tuh, gimana perubahan iklim tuh bikin suhu makin ekstrim, banjir di mana-mana, salah satunya di kota tercinta kita ini juga. Kemudian juga sampai krisis energi gitu. Nah, lewat green diplomasi ini, negara-negara di dunia itu kerja bareng buat cari solusi bareng-bareng juga, biar semuanya itu merasakan nikmatnya gitu juga gitu loh. Gitu. Nah, kemudian apa saja sih kira-kira yang sudah negara-negara itu lakukan? Contoh-contohnya itu ada Paris Agreement, ada Protokol Kyoto, ada COP Summits, ada UNFCCC. Nah, jadi tiap tahun tuh pasti akan ada selalu berita-berita yang membahas mengenai green diplomasi ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin diplomasi di era sekarang, kita udah nggak bisa cuma ngandelin hubungan dagang atau kunjungan ke negaraan aja ya kan. Isu lingkungan sekarang itu justru jadi salah satu alat diplomasi yang paling kuat, bukan lagi masalah perang-perangan gitu. Jadi negara itu bisa nunjukin kepemimpinannya bukan lewat kekuatan militer, tapi lewat aksi nyata buat jaga bumi secara halus, tapi efek itu gede banget, secara masif dirasakan oleh dunia global gitu. Nah, jadi diplomasi hijau ini atau green diplomasi itu kan nunjukin kalau pengaruh global nggak selalu harus datang dari kekuatan ekonomi atau politik. Dan kadang justru dari komitmen kecil kayak transisi energi, pengurangan emisi, atau pelestarian hutan bisa jadi game changer buat citra negara di dunia internasional. Nah, untuk menjadi untuk kita sambut our special guest today, yaitu ada Mas Aziz dan Mbak Olin. Gimana kabarnya Mas Aziz dan Mbak Olin? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat ya. Mas Aziz sama Mbak Olin kesibukannya kira-kira ini ngapain aja? Itu biasalah Gen Z. Dosen-dosen Gen Z. Menguji mahasiswa. Oke. Sebelumnya terima kasih Mbak Olin dan Mas Aziz di tengah schedule yang padat ya, apalagi udah termin 2 nih di akhir tahun, banyak kerjaan tapi masih menyempatkan diri untuk datang ke podcast kita. Nah, kalau gitu langsung saja kita masuk ke poin-poin pembahasannya. Kita mau starter dulu nih. Ada poin pembahasan pertama. Kalau boleh tahu, menurut Mas Aziz dan Mbak Olin, boleh dijelasin dulu nggak menurut kalian apa sih sebenarnya dimaksud dengan green diplomasi ini? Oke, terima kasih. Gini loh, kita kan mengenal diplomasi itu kan banyak sekali macamnya, dari mulai first track diplomasi bahkan sampai ke second track diplomasi. Dari mulai soft power, diplomasi publik, diplomasi ekonomi, banyak sekali macamnya. Ada satu baru nih, isu baru itu tentang lingkungan. Nah, ini pun terkait dengan green diplomasi. Jadi green diplomasi ini merupakan diplomasi ataupun usaha dari negara-negara yang berfokus kepada isu lingkungan saat ini. Kan karena tahu saat ini isu lingkungan lagi ngetren lah ibaratnya, apalagi di kalangan muda kan. Nah, maka dari itu kita lihat nih dalam green diplomasi ini seperti apa, itu bentuknya seperti apa, di dalamnya, di prosesnya itu seperti apa, nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Ya mungkin kalau aku nambahin sedikit, seperti yang kita tahu kalau diplomasi itu artinya negara itu fokusnya udah bukan lagi batas-batas negara, tapi green diplomasi sendiri itu udah transnasional, artinya fokus atau kepentingan nasional negara itu harus dilalui dengan kerjasama. Yang seperti kita tahu kalau green diplomasi itu fokusnya udah bukan lagi pada negara tapi transnasional, artinya diplomasi atau green diplomasi itu butuh penanganan global. Kita tahu kalau climate change itu kan isunya global, jadi global issues need global solutions. Itu aja.
Oke. Jadi kalau saya simpulkan menurut Mas Aziz dan kawan ini melihat bahwa iklim diplomasi itu merupakan upaya untuk mengatasi isu-isu kontemporer, salah satunya perubahan iklim ini. Di mana negara-negara itu saling bersatu menjadi isu global, mereka bersatu untuk mencari solusinya bareng-bareng gitu ya. Oke. Kalau gitu kita langsung lanjut ke poin pembahasan yang kedua berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan oleh Mas Aziz dan Bang Odin. Kira-kira kenapa sih green diplomasi ini menjadi relevan, terutama untuk mengatasi perubahan iklim dan atur banget buat dibahas dalam studi HI. Oke, ini saya tanya balik ke kamu. Rasa nggak akhir-akhir ini cuaca kita semakin panas? Banget. Ya, kan? Iya banget. Mau di mana, mau di Indonesia, mau dimanapun, pernah mendengar berita seperti itu kan, cuaca semakin panas. Nah, belum lagi isu kenaikan permukaan air laut. Iya. Asal kamu tahu apa ya? Perubahan suhu di bumi ini setiap tahun itu meningkat 1,5 derajat Celcius. Begitupun dengan suhu tinggi permukaan air laut itu semakin tinggi karena kan memang es di kutub itu semakin mencairkan. Nah, selain itu pernah dengar nggak berita tentang Jakarta akan tenggelam nih karena permukaan air laut semakin tinggi daripada daratan kan? Nah, isu-isu seperti itu bukan menjadi tanggung jawab dari Indonesia saja. Belum lagi isu tentang pernah dengar dari kata Anies Baswedan tentang angin ini nggak punya KTP, ya kan? Waktu debatnya kan. Nah itu kita nggak bahas tentang politiknya. Iya. Tapi ada benarnya juga karena gini. Saat kebakaran hutan di Kalimantan, si anginnya ini bukan ke arah Jawa, bukan ke arah Sumatera ataupun Sulawesi, tapi ke arah Malaysia, Singapura, Brunei. Mereka ini tetangga kita, mereka melakukan nota protes pada kita karena memang itu mencemari udara di negaranya. Oleh karena itu, isu ini memang isu yang lintas batas, isu iklim ini. Jadi untuk mengatasinya dibutuhkan bukan hanya satu atau dua negara saja, melainkan tanggung jawab secara global oleh beberapa negara di dunia ini. Bisa melalui kerjasama internasional ataupun bergabung kepada perjanjian internasional seperti UNFCCC ya Bu ya, lalu protokol Kyoto, Paris Agreement, COP 30 sekarang ya, nah dan yang lain halnya itu. Oleh karena itu memang isu ini merupakan isu dari hubungan internasional. Kita harus bisa melihatnya. Itu sih. Boleh mau menambahkan? Mungkin tadi menambahkan dari Mas Aziz, kalau tadi Mas Aziz fokusnya ke secara global ya pentingnya, mungkin saya akan sedikit masuk terkait dengan isu-isu nasional di Indonesia sendiri. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu dia merupakan negara kepulauan yang hampir terbesar di dunia. Dan Indonesia pun di tengah garis khatulistiwa ya di Kalimantan. Artinya dengan adanya peningkatan isu peningkatan derajat iklim, artinya Indonesia itu akan bisa terkena heatwave pada tahun 2100. Dan 100.000 orang itu bisa terkena dampaknya terkait dengan climate change ini. Dan bukan hanya fokus kepada climate change, tapi climate change ini dapat mengganggu kedaulatan negara. Kenapa bisa? Dari climate change turun ke sektor-sektor lain seperti ekonomi dan keamanan. Dengan adanya saat negara tidak melakukan prevention atau pencegahan terkait dengan isu climate change, PDB negara itu bisa berkurang karena negara itu banyak karena climate change itu tadi Indonesia menjadi gini. Jadi ketika iklim ini perubahan iklim ini sangat cepat gitu kan, ini mengancam banyak hal, dari mulai segi keamanan pun banyak bagi, baik itu keamanan pangan, lalu keamanan manusia itu sendiri, lalu dari bahkan berdampak kepada ekonomi. Ketika kekeringan contohnya, ketika kekeringan di Afrika ataupun di mana, maka kan sektor pertanian pun nggak jalan kan. Itu bisa mengancam dari pangan mereka. Setelah itu bisa mengancam dari keberlanjutan hidup mereka. Nah, dari segi ekonominya mereka nggak bisa ekspor pertanian ke negara lain gitu kan. Itu juga jadi saling berkaitan sebenarnya isu iklim ini.
Berarti kalau yang saya tangkap memang ini itu isu lingkungan, terutama perubahan iklim memang sangat jadi relevan untuk dibahas karena efeknya domino ya. Betul. Efek itu bisa mempengaruhi ke segala aspek. Sama ini sih Mas, saya mungkin nambahkan terkait dengan climate change itu nanti mungkin di pembahasan selanjutnya kita akan bahas kenapa climate change ini sangat berdampak bagi negara-negara source atau khususnya kita Indonesia. Jadi domino effects-nya tadi yang seperti Mas Davin bilang itu akan berbeda dengan negara-negara North, global North dan global South. Tapi nanti mungkin kita jabarkan. Ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke poin pembahasan yang ketiga. Nah, kan kita sudah mulai mengerucutkan pembahasan ini. Kita mau berbicara mengenai implementasinya. Implementasi dalam green diplomacy itu apa saja? Seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Aziz dan Mbak Walid, kayak misalnya ada Paris Agreement, ada Protokol Kyoto, ada COP Summit, ada UNFCCC. Itu tuh kira-kira sebenarnya seberapa besar peran lembaga-lembaga internasional atau rezim internasional ini itu dalam menerapkan dan menjalankan green diplomasi itu sendiri. Jadi kan dalam green diplomasi ini kan berarti negara itu bergabung kepada perjanjian internasional tadi kan, di mana negara-negara itu sudah berkomitmen terhadap perjanjian. Contoh yang ambil contoh kita perjanjian Paris Agreement. Dalam perjanjian Paris Agreement itu negara-negara itu bernegosiasi. Entah itu untuk pendanaan hijaunya, entah itu untuk carbon trading-nya. Selain itu di dalam perjanjian tersebut biasanya negara-negara itu transfer ilmu, baik ilmu ataupun transfer teknologi hijau terbarukan. Nah, seperti itulah contoh-contohnya dari proses atau implementasi dari green diplomasi itu sendiri. Tapi mungkin aku mau nambahin, kalau teman-teman sendiri sama Mas Delvin, tahu nggak bedanya UNFCCC, Protokol Kyoto, sama Paris Agreement atau COP 30 ya sekarang? Kalau misalnya yang saya mau membedakan, perbedaan itu dari segi ini ya, dari segi apa? Misalnya nih, kalau Paris Agreement, kemudian juga Protokol Kyoto, kemudian juga termasuk apa ya? Pokoknya dua itu kan termasuk dalam perjanjian atau bisa dibilang rezim ya. Karena itu hanya mengikat, tidak mengikat sifatnya. Beda dengan yang UNFCCC yang dimana itu sifatnya itu institusional. Yang berarti itu mengikat secara terstruktur seperti itu. Itu sih menurut saya beda. Gitu. Ya, itu betul sih tadi yang sama disampaikan Mas Delvin. Jadi mungkin kalau saya menambahkan sedikit, jadi UNFCCC itu seperti payungnya. Jadi dia payung besarnya untuk menampung perjanjian-perjanjian seperti Paris Agreement dan Protokol Kyoto. Nah, seperti yang kita tahu, kalau Paris Agreement itu berlaku dari tahun 2021 sampai sekarang. Jadi Protokol Kyoto itu sudah tidak berlaku di tahun 2020. Nah, dengan hadirnya Paris Agreement, salah satu kebijakannya itu yang saya tahu adalah NDC, Nationally Determined Contribution. Artinya, ya, jadi setiap negara-negara yang yang setuju dengan Paris Agreement itu harus menentukan batas karbon emission mereka masing-masing. Nah, caranya itu, langkah-langkahnya mereka itu pertama harus mengakses ya, atau menilai kemampuan negaranya. Sejauh mana mereka mampu mengurangi batas karbon emission itu. Caranya gimana? Nanti mereka akan diskusi dulu terkait dengan kementerian seperti perdagangan, industri, dan jadi untuk batas-batas NDC itu negara-negara itu menentukan set yang berbeda. Seperti yang kita tahu, setahu saya Uni Eropa itu adalah memiliki batas NDC yang paling besar. Kalau tidak salah pada tahun 2040 itu mereka sudah menentukan akan mengurangi zat emission gas karbon itu sebanyak 90%. Bayangin, maksudnya itu 90%, hampir 100% gitu. Itu besar banget gitu. Bahkan di tahun 2050 mereka akan net zero. Iya, akan menghapus semua karbon itu dari emisi bersih. Nah, kalau di Indonesia sendiri, setahu saya pada tahun 2025 sampai 30, karena NDC itu sifatnya setiap 5 tahun sekali, jadi 2025 sampai 30 itu mereka menentukan ada 2 target. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu ya. Jadi NDC itu ada sifatnya conditional dan unconditional. Bedanya apa? Kalau conditional artinya negara itu bisa mengurangi zat
emisi gas rumah kaca dengan bantuan internasional. Jadi ada apanya? Requirement-nya. Iya, ada bantuan internasionalnya. Nah, sedangkan kalau unconditional artinya itu adalah domestik. Jadi bagaimana negara itu menangani gas emisi rumah kaca dengan independen tanpa bantuan internasional. Kalau saya tidak salah, Indonesia itu set targetnya yang unconditional itu 29%, kalau yang conditional dengan bantuan internasional itu 41 atau 43%. Jadi lumayan cukup tinggi sih untuk ini. Berarti kalau yang saya tangkap, seberapa besar peran rezim atau organisasi internasional terutama yang mengatasi mengenai isu lingkungan ya, mereka itu berarti lebih berperan kepada bagaimana mengatur perilaku negara ini agar tidak over gitu. Yes, Gitu. betul. Dan kalau dari penjelasan tadi, memang berarti yang paling terdampak untuk ditekan itu negara-negara industrialisasi ya. Iya. Iya. Apalagi Uni Eropa gitu. Iya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah membahas cakupan itu secara global ya, secara internasional. Kita masuk ke lebih sempit lagi nih konteksnya, yaitu dalam penanganan lokal. Berarti kalau saya tidak salah ya, berarti kan berhubungan juga dengan para diplomasi ya. Bagaimana pemerintah lokal, pemerintah daerah atau provinsi itu juga ikut andil dalam menangani isu lingkungan ini. Kalau gitu, pertanyaan saya, menurut Mas sama Mbak Olin itu kira-kira gimana penerapan green diplomasi di Indonesia? Oke. Jadi kan kalau kita melihat penerapan green diplomasi sebagai kebijakan nasional yang untuk mencapai kepentingan nasionalnya, itu ketika berbicara kebijakan nasional, kita berbicara tentang pemerintah pusat. Oke, pemerintah pusat itu bergabung dengan perjanjian Paris dan sebagainya kan. Tapi pemerintah pusat itu tidak bisa melakukan itu sendiri, nggak bisa melakukan implementasi itu sendiri. Dibutuhkan kolaborasi, dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah daerah. Bagaimana caranya mengkoneksikan dua ini, pemerintah pusat dan daerah? Itu dengan cara desentralisasi pertama itu, atau otonomi daerah. Nah, di mana di mana pemerintah daerah itu memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Itu sudah tercantum dalam terkait para diplomasi ya, terkait dengan para diplomasi itu terkait pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 kalau nggak salah itu. Jadi awalnya para diplomasi itu muncul istilahnya pada tahun 1980-an, yang dimana itu paralel diplomasi gitu. Nah, sekarang kita mengenal dengan para diplomasi gitu. Kalau kata dosen saya dulu, daerah ini melakukan kerjasama internasional, melakukan hubungan internasional itu kita singkatnya dengan ULURIDA, hubungan luar negeri daerah. Oh, baru Benar tuh saya itu. Itu kita menyingkatnya seperti itu. Jadi sebagai contoh, kita ambil contoh kota Jakarta. Pernah dekat Sister City? Pernah. Nah, Sister Province itu sebagai contoh dari para diplomasi. Terkait dengan iklim seperti apa? Kota Jakarta ini sebagai contoh, dia tergabung dalam komunitas C40, di mana kalau nggak salah itu 97 kota di dunia tergabung di dalamnya. Itu berfokus kepada isu lingkungan atau iklim. Jakarta sudah mengimplementasikan ya. Nah, itu contohnya tuh di IBAS, Bis Listrik. Nah, sekarang kan tahu kan kayak Transjakarta yang kayak gitu. Nah, ada yang itu dari bis listriknya. Lalu bagaimana dengan Kaltim? Apakah sudah ada kerjasama kan dengan baik itu dengan kota lain di luar negeri atau dengan organisasi internasional? Itu emang ada. Saat ini Kaltim ini sudah bekerja sama, sudah menjalin hubungan luar negeri itu dengan beberapa organisasi internasional. Ada beberapa, salah satunya adalah pertama World Bank. Itu untuk menjalankan CPR ya, Iya. ya, dan RDD Plus. Nah, yang kedua itu tentang kerjasama dengan organisasi GIS misalnya. Itu organisasi dari Jerman terkait untuk restorasi lahan gambut yang ada di Kalimantan. Adapun dengan
Yayasan Konservasi Alam Nusantara itu terkait dengan konservasi alam tentunya. Kaltim sendiri sebenarnya sudah membentuk tim sendiri namanya Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI). Nah, DDPI ini fungsinya sebagai kontrol, sebagai advisor untuk penerapan dari FCPF. Gitu. Makanya diplomasi ini memang sudah diterapkan, cuma memang kurang didukung. Kita lihat ya seperti itu. Oke. Dari insightful. Kalau tidak ada yang mau menambahkan? Mungkin saya menambahkan ke tadi dari Mas Aziz terkait dengan Kalimantan Timur. Kebetulan saya pernah baca ini case study-nya, kalau kalian tahu tadi yang World Bank, dan tadi saya sempat mention NDC ya, Nationally Determined Contribution. Jadi emang itu udah diatur dalam peraturan pemerintah pusat, itu menjadi rancangan action nasionalnya pusat, nanti akan diturunkan ke rancangan action nasional ke daerah ya tadi, di mana dari pemerintah Indonesia itu mau memilih atau memutuskan daerah mana nih kira-kira yang diberikan suntikan dana atau subsidi terkait dengan bantuan luar negeri atau climate finance tadi. Nah ini pemerintah Indonesia salah satunya memilih Samarinda atau Kaltim, kalau kalian tahu ya. Jadi Kaltim itu kenapa bisa dipilih karena dia hampir salah satu penyumbang gas emisi terbesar seperti yang kita tahu, karena tadi batu bara, sawit itu menjadi salah satu faktor penentu kenapa Kaltim dipilih. Dan juga Kaltim juga kalau saya tidak salah itu mempunyai ruang lingkup hijau itu yang secara nasional itu 6,6%. Memang kecil, tapi kalau secara provinsi itu besar. Makanya Kaltim dipilih, di mana World Bank itu memberikan bantuan 1,6 triliun. Jadi tadi Mas Aziz sempat mention terkait dengan RED Plus ya. Jadi itu reducing emissions, degradations and forestations kalau nggak salah itu. Di mana fokus pemerintah dalam pendanaan adalah mengcover lahan-lahan hijau untuk mengurangi gas emisi rumah kaca. Nah nanti mungkin akan saya jelaskan selanjutnya terkait dengan gas emisi rumah kaca ini, nanti nyambung ke carbon credits. Tapi mungkin itu nanti. Oke. Berarti kalau yang saya tangkap mengenai bagaimana penerapan green diplomasi ini terutama di lokal, berarti memang nggak bisa kita mengandalkan untuk kebijakan nasional aja, tetapi itu peran pemerintah lokal itu juga memang sepenting itu ya untuk menanggulangi. Bahkan kalau saya boleh menambahkan, mungkin karena kita sekarang fokusnya ke negara ya, tapi kalau boleh dipersempit, kalau dari bottom up, sebenarnya fokus yang paling penting itu adalah individu. Apalagi kita, mungkin kita di kalangan akademis dan teman-teman di sini, Mas Galvin, mahasiswa, itu punya peran yang sangat besar dalam membentuk perspektif pentingnya climate change di Indonesia. Kalau dari Mas Galvin sendiri sebagai mahasiswa, kira-kira kenapa sih isu climate change ini menjadi penting? Oke, tadi Mbak Olin kan menanyakan ya, menurut saya pribadi itu seberapa penting isu climate change ini. Menurut saya pribadi sebenarnya isu perubahan iklim itu kan tidak disebabkan oleh 1-2 hal saja ya, tapi banyak. Kalau misalnya di Indonesia itu bagaimana aktivitas terutama pertambangan itu semakin meningkat, akibatnya apa? Deforestasi itu semakin menjadi. Yang dimana hutan itu sebagai sumber utama kehidupan kita sebagai manusia, tetapi itu dibabat habis gitu, hanya untuk kepentingan ekonomi semata gitu. Nah, kalau misalnya saya berbicara mengenai dampaknya pribadi ya, saya pribadi itu ini sebagai apa yang saya rasakan gitu. Terutama semenjak saya menjadi mahasiswa ya, dari tahun 2023, saya memang merasakan ada perubahan signifikan, terutama itu mengenai suhu. Saya pribadi kan orangnya gampang ingatan nih. Nah, saya akhir-akhir ini nggak tahu kenapa, terutama dari awal 2025 sebenarnya, semenjak di Samarinda itu juga kayak gampang banget kepanasan. Kayak literally gampang banget, kemudian juga mataharinya jadi jahat banget gitu apa ya, selain itu bikin kayak serasa matahari itu nggak sehat gitu. Itu kan sebagai salah satu dampak mengenai perubahan iklim ini, ditambah lagi mengenai banjir. Oh iya. Ya kan, terus banjir tuh
ya oke lah kalau banjirnya bening gitu, ini kan misalnya coklat ya, Betul. gitu. Terus itu kan apa ya? Banjir itu kan saya melihat ya, itu kan menghambat produktivitas banget ya. Iya. Menghambat produktivitas, jalan itu jadi terblokir, jadi macet di mana-mana, banyak rumah yang jadinya tenggelam gitu. Jadi saya menganggap bahwa ini tuh memang isu yang penting, apalagi saya merasakan yang begini ya. Kalau misalnya saya pribadi merasakan itu sudah sebesar ini dampaknya, bagaimana ketika suatu organisasi atau negara itu melihat isu itu dalam cakupan yang lebih luas. Pasti mereka itu mengelaknya itu dampaknya itu pasti lebih besar lagi ke depannya, seperti itu. Jadi menurut saya memang seperti itu sih. Kayak mungkin sudah fokus utama kita itu bukan isu mengenai peperangan ya, tapi itu lebih ke isu lingkungan karena memang berdampaknya itu ke seluruh aspek, seluruh satu global. Itu sih menurut saya. Kita juga yang maksudnya kita kan pendatang nih ya Mas, tadi terkait dengan banjir. Saya juga maksudnya saya pertama kali ke Samarinda dengan Mas Aziz kaget gitu, kok hujan bentar setengah jam tapi banjirnya 3 jam gitu. Maksudnya ini benar-benar kita kaget ya. Dan sih paling kaget ketika waktu lintasi Bukit Soeharto, ternyata itu deforestasinya, Iya, betul. hutan itu benar-benar dari babat semua gitu. Itu kan sebenarnya mempengaruhi ya. Bahkan kita kenal Kalimantan kan sebagai paru-paru dunia ya. Iya betul. Iya, sekarang paru-parunya itu udah tinggal sebelah, mana itu? Gitu. Dan, Ibarat tuh kalau ibaratnya ya kalau misalnya Kalimantan yang orang bentukannya itu yang dulu masih kecil itu masih masih sporty orangnya, banyak olahraga, tapi Iya. makin gede itu semakin kayak provokatif gitu. Karena jadinya dibabat hati lebih semua gitu. Besarnya gitu. Kalau manusia kan kalau paru-parunya sisa 1 masih ada 500 juta ya. Tapi kalau ini kan jadi nggak iya, lagi emang, gitu. betul. Lebih jauh. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini berkaitan dengan hutan juga, apalagi Kalimantan yang menjadi paru-paru dunia. Saya mau nanya ke Mas Aziz dan Mbak Olin. Menurut Mas Aziz dan Mbak Olin, kira-kira itu dengan adanya kita sebagai memiliki citra dengan hutan tropis, hutan yang masif gitu ya, itu tuh kira-kira bisa dijadikan sebagai aset diplomasi nggak sih? Bagaimana itu menjadi daya tarik kita untuk menggait kerjasama dengan negara-negara lain? Oke, mungkin kalau misalkan memang hutan kita masih itulah ibaratnya masih banyak itu bisa dipakai untuk diplomasi. Salah satunya misalnya untuk transisi energi gitu kan. Kita tahu Kalimantan ini masih bergantung dengan batu bara. Gimana sekarang upayanya PR dari pemerintah ini berubah dari ketergantungan itu, transisi energi untuk kepada teknologi hijau. Nah, berkaitan dengan itu nanti itu terkait dengan carbon trading ya Bu ya, dimana boleh dijelaskan lebih lanjut seperti apa? Mungkin nanti boleh yang bisa dinya kan. Terus nanti itu bisa sebagai pendanaan hijau kan, dimana negara-negara donatur ini memberikan pendanaan kepada Kalimantan khususnya untuk membuat lahan di Kalimantan ini lebih hijau lagi. Jadi mungkin tadi saya nambahin gitu terkait dengan karbon. Tadi kan Mas Delvin bilang kayak karena hutannya Indonesia gitu penuh dengan hutan tropis. Jadi gimana nih? Apa punya alat gitu untuk dibawa sebagai kepentingan nasionalnya Indonesia. Nah, mungkin ini masuk tadi yang saya sampaikan terkait dengan carbon trade. Jadi carbon trade itu sebelumnya udah pernah ada dan pernah diimplementasikan di Uni Eropa. Tapi kalau di Uni Eropa itu namanya EU ETS atau European Union Emission Trade System. Jadi dulu itu mereka memperlakukan di mana perusahaan yang mengeluarkan emisi lebih. Jadi mereka udah men-set target nih per perusahaan itu kamu cuma boleh ngeluarin gas emisi itu misalnya cuma 10.000. Tapi kalau kamu melewati batas misalnya sampai 12.000, jadi 2.000-nya itu mereka harus beli atau mencari kuota. Gimana cara mencari kuotanya? Mereka mencari ke perusahaan yang misalnya gas emisinya kurang dari 10.000, misalnya ada yang 8.000. Ini mereka bisa beli. Nah, kayak gitu Mas. Jadi mereka itu punya kuota lah istilahnya ya. Saya pernah baca mereka itu punya slogan polluter pay the principal. Artinya dia mengotori itu harus membayar.
Mungkin kalau di Indonesia, setahu saya Indonesia itu sudah mulai memberlakukan. Cuma memang dia tidak dia masih belum sekomprehensif Uni Eropa. Ya namanya bursa saham kalau nggak salah. Di mana sama karena Indonesia itu Bursa karbon. oh iya bursa. Aduh, kok bursa saham ya? Maaf sih. Dia juga belum. Iya. Sama saya juga. Kok pada diem gitu ya? Boleh. Cuman ya jadi itu tadi bursa karbon karena Indonesia itu merupakan salah satu memprovide hutan terbesar gitu. Jadi negara-negara maju yang memiliki emisi besar itu Berlebih. iya yang berlebih mereka beli kuota ke Indonesia. Misalnya Indonesia itu menanam 100.000 pohon, artinya itu kuotanya 100.000 kredit terkait dengan emisi. Iya betul. Jadi misalnya semakin banyak Indonesia menanam pohon, mereka memiliki semakin banyak kredit dana emisi. Nah jadi kalau pengeluaran gas emisi rumah kacanya Indonesia itu masih sedikit, itu bisa dijual oleh pemerintah Indonesia dan dibeli biasanya rata-rata yang memiliki revolusi industri yang besar seperti Eropa, Amerika, China. Tapi kalau saya nggak salah ya, kalau Indonesia itu adalah pengeluar emisi gas rumah kaca terbesar ke-8 di dunia. Iya, itu lumayan 10 besar di dunia ya maksudnya. Tapi dengan melihat jumlah populasi, demografinya Indonesia itu termasuk saya tidak mewajarkan ini ya. Tapi kalau dibanding yang pertama itu ada China, terus Amerika, India, Uni Eropa, Jepang, Iran, itu Indonesia itu untuk sustainability development-nya itu bisa dibilang lumayan sebenarnya untuk dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia loh. Jadi kita harus mempertimbangkan aspek-aspek itu juga sebenarnya. Dan mungkin saya mau menambahkan, jangan lupa untuk mencapai goals dari climate change itu, artinya pemerintah itu udah harus siap dengan sustainable development. Which is ini menjadi dilema dari pemerintah Indonesia. Mau milih mana nih? Iya. Ekonomi kah atau ya bunga? Iya. Iya. Memang itu sebuah dilema juga sih. Iya. Tapi kira-kira bisa nggak ya kalau itu berjalan beriringan, Mas Aziz? Kalau menurut Agak kontroversi. salah jawab sih. Karena memang pembangunan ini memang kadang industrialisasi ini memang merusak lingkungan dan pasti itu saling bertolak belakang gitu. Jadi bisa lebih memilih sebenarnya gitu. Apalagi dengan kondisi saat ini yang memang suhu bumi makin panas saja kan. Kalau dari Mas Delvin sendiri gimana? Gimana apanya nih? Memilih antara ekonomi atau memilih dari sustainability? Tergantung ya. Kalau misalnya dalam terutama green politics nih, kan ada environmentalism atau prosentrism nih. Kalau saya pribadi, karena saya tidak gila duit, jadi mungkin saya lebih milih untuk lingkungan. Cuman bukan ironi sih, cuma sayangnya saya sendiri tidak cukup untuk menanggulanginya. Gitu. Kayak ini bukan termasuk arogansi itu seperti apa, tapi lebih tidak semua itu bisa berpikir seperti saya. Gitu. Jadi nggak semua itu memang mengutamakan lingkungan dibandingkan kepentingan keserahan manusia itu sendiri terhadap harta gitu. Itu sih dari saya. Jadi emang butuh all stakeholders gitu ya, untuk Yes. menangani isu ini emang nggak bisa sendiri. Dari lokal, nasional, dan juga global itu memang harus saling bersinergis lah. Yes, betul, saya setuju. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke poin pembahasan kelima. Tadi kita sudah membahas nih mengenai implementasinya terkait green diplomasi, terutama di lokal ini seperti apa ya di Indonesia. Nah, kita membahas mengenai tantangannya nih. Tantangan ini kan pasti saya yakin banyak ya, Iya. banyak banget tantangannya. Apalagi kira-kira itu tantangannya apa aja sih? Mungkin dari pendanaan kah, mungkin transisi energinya, atau komitmen politik itu sendiri, atau korupsinya kan? Gitu. Kuat gitu. Apa berarti? Ya.
Menurut Mas Aziz sudah Kalau boleh seperti kalau apa? dari saya gini, pertama tadi yang sudah dibahas, mau milih mana nih, industrialisasi atau memang berlanjut tentang tadi kan. Dua, kita lihat dari sisi nasional itu masih adanya apa ya? Belum adanya regulasi yang jelas tentang terkait hal ini, terkait lingkungan ini. Terus belum adanya koordinasi antara level pusat dengan level daerah. Itu bagaimana caranya PR bersama ketika tujuan nasional ini diimplementasikan di lokal, di mana daerah ini harus sinergitas dengan kepentingan nasionalnya itu masih jadi PR. Lalu pasti keterbatasan SDM lah, ya kan, dibutuhkan pelatihan kan? Dan pasti dari sektor industri juga, tekanan dari sektor industri, di mana kan Kaltim masih memasuk nih batu bara ke nasional, ya kan. Iya. Itu gimana caranya transisinya gini, menghilangkan dari Kaltim yang mengekspor lah, ibarat mengekspor keluar terkait batu baranya itu. Jadi mungkin dari isu lainnya, misalkan dari energi lain, misal dari batu bara ke energi terbarukan, itu bagaimana PR-nya, tantangannya. Kalau Dari bawah ini? Kalau tadi mungkin ini saya memang cover aja ya. Kalau misalnya tadi Mas Aziz bilang itu dari lokal, mungkin saya melihat dari sisi negaranya, dari Indonesia. Jadi memang saya sempat sampaikan tadi ya. Tadi kalau negara-negara berkembang itu akan paling terdampak terkait dengan climate change. Jadi gimana caranya nih supaya negara-negara berkembang ini dia bisa sustain? Kalau yang kita tahu dulu protokol Kyoto itu, mungkin saya agak bridging ke sana sedikit. Kalau protokol Kyoto itu dulu bilang negara-negara maju, negara-negara berkembang itu tidak harus melakukan pengurangan gas emisi rumah kaca karena mereka merasa itu nggak adil. Karena satu, mereka masih harus dihadapi dengan ekonomi. Mereka belum cukup sustain untuk mencapai sustainable development. Apalagi Indonesia sendiri fokusnya masih batu bara, terus kelapa sawit, banyak, dia masih fosil. Iya. Tadi kita masuk ke protokol Kyoto, gimana kalau dulu negara-negara itu tidak mewajibkan negara-negara berkembang untuk melakukan pengurangan gas emisi rumah kaca. Tapi hal ini ditentang oleh Amerika Serikat karena mereka merasa kok kayaknya nggak adil nih. Sedangkan ini kan isu global ya, kok hanya negara-negara maju aja nih yang harus bertanggung jawab. Tapi dulu memang pertimbangannya, seperti yang kita tahu waktu perang dunia pertama dan kedua, apalagi sejak revolusi industri pada tahun 1850 itu mereka udah jauh lebih develop gitu. Mereka sudah banyak melakukan pengeluaran terkait dengan gas emisi rumah kaca. Terus Indonesia aja sendiri baru berdiri 1945 gitu merdekanya. Jadi harusnya memang untuk beban seperti itu dia harus proporsional gitu. Makanya hadirlah itu NDC tadi yang turun dari protokol Kyoto ke Paris Agreement yang nationally determined contribution itu tadi. Di mana prinsip dari nationally determined contribution itu adalah common but differentiates responsibility. Artinya pengurangan gas emisi rumah kaca itu tidak harus equal, tapi lebih fokus ke equity. Bedanya apa equal dan equity itu? Kalau equal itu semua negara sama. Kalau misalnya 50 semuanya sama 50 pengeluaran gas emisi rumah kacanya. Tapi karena kita tahu negara berkembang itu belum bisa memenuhi kebutuhan finansialnya. Artinya itu harus proporsional dalam pengurangan gas emisi rumah kaca. Makanya tadi ini nyambung ke national determined contribution. Oke. Berarti kalau saya tangkap memang berarti untuk tantangan Indonesia sendiri ya, terutama sebagai kan kita udah nggak menyebutnya sebagai first world atau third world country, tapi developing country. Yeah. Kita ini sebagai developing country memang ingin juga sebenarnya mau ikut untuk menangani isu lingkungan. Akan tetapi bagaimana sektor utama kita dulu bertambah yang tidak sejalan dengan penanganan isu lingkungan, itu jadinya kita dilema juga ya. Kita mau mengedepankan untuk pertumbuhan ekonomi kan atau keberlanjutan gitu. Berarti memang tantangannya di situ ya. Iya. Ini kita bisa lanjut ke poin pembahasan berikutnya,
yaitu mengenai kira-kira strategi realistis apa yang bisa Indonesia tawarkan kepada dunia global mengenai green diplomasi. Kira-kira kita sebagai orang Indonesia nih, kita mau menawarkan apa ke dunia global mengenai kebijakan yang bisa kita tawarkan gitu kepada mereka yang masuk akal dan juga bisa diaplikasikan oleh negara-negara lain. Itu dari Mas Aziz dan Mbak Uli. Oke, kalau saya berbicara tetap kita berbicara secara lokal dulu gitu. Jadi karena Kaltim memang tahu memiliki hutan dengan segitu luasnya. Provinsi Kaltim ini bisa menjadi mitra sebenarnya, bisa menjadi mitra internasional, bisa menjadi mitra strategis dalam diplomasi lingkungan gitu kan. Caranya gimana? Caranya adalah memperkuat atau mengakui peran dari para diplomasi sendiri. Jadi aktornya itu sebenarnya gini, untuk melakukan diplomasi itu sebenarnya bukan hanya pemerintah pusat saja, tapi dengan memperkuat lokal daerah tanpa harus ibaratnya kita mengirim untuk pendanaan lah, misalnya pendanaan untuk hijau itu kan. Pemerintah daerah itu tidak mesti harus mengirim proposal dulu ke pusat, tapi bisa langsung melakukan mengirim proposal ke organisasi internasional seperti tadi yang World Bank lah yang seperti itu kan. Sebenarnya itu langkah strategis juga sebenarnya, mengurangi hambatan dalam tadi lah, misalkan harus mengirim dulu ke nasional ke pemerintah pusat itu kan membutuhkan waktu lama juga kan sebenarnya kan. Terus merancang kebijakan lokal dulu gitu, berangkat dari lokal dulu. Indonesia bisa memperkuat posisi ekonominya sekaligus menjadi aktor utama nantinya dalam diplomasi lingkungan itu sih lebihnya. Mungkin saya nambahin dikit tadi terkait dengan strategi kebijakan di Indonesia. Tapi sebelum itu saya ini pernah baca artikel, tapi saya lupa terkait kritik dari green diplomasi itu sendiri. Iya, nggak harus positif. Tapi itu mengkritik kenapa green diplomasi itu tidak terimplementasi dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah grand teori dari hubungan internasional, realis dan neo-liberal institusional. Kenapa? Realis sendiri menganggap bahwa source atau sumber daya itu sebagai aset untuk mencapai kepentingan nasional. Sedangkan neo-liberal institusional itu menganggap memang tantangan global itu bisa dilakukan dengan kerjasama. Tapi itu tidak terelakkan dari bahwa kalau liberal sendiri atau liberal institusional itu fokus pada rasionalisasi ekonomi dan juga terkait dengan kapitalis. Jadi ujung-ujungnya kerjasama ini sama-sama mementingkan kepentingan negara sendiri. Jadi ini kita tuh menurut saya akar dari semua ini adalah merubah perspektif fokus. Udah bukan mereka, karena menurut saya yang saya lihat fokus dari menghadapi tantangan global itu adalah untuk mencapai kepentingan nasional. Padahal harusnya kita masing-masing semua negara itu harus berfokus terhadap tantangan global. Ini udah bukan nasional lagi. Ini tadi kalau saya mengutip global solutions always need global problems always need global solutions. Jadi kenapa kalau kebijakan di Indonesia itu kurang efektif? Karena balik lagi tadi fokusnya masih mencapai kepentingan nasionalnya, di mana mereka masih memfokuskan kepada mungkin ya kalau saya lihat itu adalah revolusi industri itu. Nah, cuma memang hal ini bisa di-tackle salah satunya tadi dengan bantuan internasional yang dari World Bank ataupun FCPF Forest Carbon Facilitate gitu. Sebenarnya gini, ada cara juga gimana tujuan global masuk ke tujuan nasional atau bahkan lokal itu dengan mengintegrasikan dari tujuan SDGs-nya secara global maupun dari tujuan dari Paris Agreement itu ke dalam RPJMN dan RPJMD. RPJMN itu kalau nggak salah rencana panjang menengah nasional ke rencana panjang menengah daerah gitu sih. Ya. Balik lagi tadi dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Iya, dan memang
mungkin yang paling penting gimana caranya implementasi itu not de jure, tapi secara bukan only on paper gitu, tapi gimana caranya implementasi itu bisa terimplementasi secara fakta gitu. Menurut saya hal paling dasar itu tadi bottom up, di mana masing-masing individu itu harus memiliki awareness. Kalau climate change ini itu sangat bergantung loh untuk kehidupan kita. Bukan berarti mungkin karena kita mikirnya ya udahlah ini dihadapin sama negara aja yang mikir. Kalau kita individunya mah ya udah gampang ikut aja gitu. Padahal percuma gitu kalau negara udah melakukan kerjasama, tapi ujung-ujungnya nih kalau saya lihat kayak pembakaran hutan oleh illegal logging lah oleh kaum tertentu ya sama aja ujung-ujungnya. Mau sebagus apapun kebijakan itu, tapi kalau tidak terimplementasi dengan baik percuma. Makanya mungkin kalau menurut saya pribadi dari hal kecil dulu kita sebagai individu untuk bisa untuk bisa berubah itu dari sebagai agents transformations itu dari individu. Tapi menurut saya gini, individu sekarang sudah mulai sadar, apalagi di generasi muda. Iya. Penggunaan botol plastik itu sekarang ya sudah mulai berkurang dengan membawa misalkan tumbler kan gitu kan, yang itu bisa digunakan terus kan gitu. Sedangkan kalau botol plastik sekali pakai buang ya kan. Dan itu sudah mulai tersadarkan di generasi muda saat ini kan. Lagi ada hashtag save the turtle gitu. Nah itu Itu kan kayak tukang kopi pakai tumbler. Menarik ya, berarti Mas Aziz sama Mbak Oli itu memberikan pandangan bahwa langkah-langkah strategis yang memang harus dilakukan terutama di Indonesia itu memang harus bottom up. Seperti salah satu contohnya itu para diplomasi tadi, bagaimana kita itu secara individu bukan aktor sebagai negara lagi, tapi kita sebagai individu maupun komunitas lokal atau pemerintah lokal itu menekan pemerintah pusat juga untuk mengambil langkah yang tegas untuk mengatasi hal ini. Saya juga setuju tadi dengan Mas Aziz yang mengatakan bahwa itu kalau mau menyampaikan proposal untuk kerjasama terutama di isu lingkungan itu langsung aja ke negaranya. Karena memang ya saya yakin juga pasti proses birokrasinya lama ya kalau ke pemerintah pusat dulu gitu. Tuh. Terus juga ada saya juga kaget ternyata green diplomasi ini dikritik terutama sama bapak teori HI gitu. Langsung realis gitu. Ya juga ya gitu. Saya makin nyadar juga jadi sebenarnya kita tuh memang perlu mengubah perspektif yang mana kepentingan nasional itu kita ubah menjadi kepentingan kolektif. Jadi harus memang semasif dulu semua orang-orang ini baru mereka itu mau kerjasama gitu, terrealisasikan. Oke, memang banyak kita ini ternyata ya. Dan jangan lupa libatkan dengan masyarakat adat atau masyarakat lokal sendiri. Iya betul, setuju. Itu yang sering kita lupakan sebenarnya. Dan itulah yang menjadi awal konflik. Iya sih betul, indigenous people lah ya. Betul. Oh iya, saya juga pernah baca tuh ada aja memang kasus di mana ketika, terutama yang saya dengar ya, carbon trading, di mana itu tidak melibatkan masyarakat adat yang tinggal di sekitaran hutan gitu. Itu menurut saya krusial banget sih. Ini silakan mau ngomong. Maaf kalau saya nambah boleh. Ya silakan. Jadi saya juga mau menambahkan. Mungkin ini case tadinya pernah saya tanyakan di kelas Uni Eropa. Kalau Mas Davin masih ingat ya kemarin masih fresh gitu. Apa ini kira-kira? Saya pernah bilang kalau Uni Eropa itu akan mengeluarkan kebijakan di mana pada tahun 2050 mereka zero net emissions. Itu Green Deal atau apa ya? No, itu Paris Agreement. Jadi di bawahnya NDC. Nah, 2040 itu fokusnya 90%. Nah, tapi seperti yang kita tahu, Amerika sendiri itu keluar dari Paris Agreement. Oh iya, itu saya tahu itu. Iya. Saya terbaru ini kan? Iya. Pas Donald Trump ya? Iya. Tahun Januari 2025 gitu. Maksud saya, kenapa negara-negara seperti Uni Eropa itu punya political will yang kuat gitu? Apa kepentingannya mereka sampai mereka itu mau mengeluarkan jor-joran gitu, effort untuk kita harus melakukan mengeluarkan zat emisi rumah kaca supaya meringankan climate change. Tapi mungkin kalau yang saya lihat, jadi memang
maksudnya kan di sini Uni Eropa itu nggak punya kepentingan ya, kayak siapa gitu yang nyuruh Uni Eropa harus bertanggung jawab terhadap climate change global gitu. Kenapa cuma Uni Eropa aja, sedangkan kita tahu kayak China, India itu tidak se-effort, maksudnya dia kebijakannya itu tidak se-effort Uni Eropa. Ya kayak tadi Amerika aja keluar gitu, kayak kenapa gitu mereka mau seperti itu. Ternyata memang yang dibutuhkan adalah kesadaran moral gitu, dan political will yang kuat. Makanya ini menjadi tantangan karena political will sendiri itu tidak bisa muncul kalau memang nggak ada awareness yang kuat. Kalau dalam pandangan pribadi, kenapa mereka political will-nya mau banget? Ini balik ke historis ya. Iya. Mereka ini kerjanya ribut terus ya dulu ya. Gitu mungkin ini sementara Annabelle ya, analisis Campbell. Jadi mungkin kayak mereka itu mau istilahnya itu menembus dosa mereka. Pertama mereka ada Jerman sama Paris kan ya. Betul. Gitu negara yang membuat ribut gitu ya. Apalagi ketika mereka berperang itu kan pasti emisi gas itu kan banyak banget, banyak peluru, senjata api segala macam. Mungkin itu salah satu cara mereka untuk menunjukkan dedikasi mereka untuk merubah citra mereka seperti itu. Itu kalau menurut saya pribadi sih. Tapi itu benar, mungkin nyambung. Citra itu balik lagi ke soft diplomasi. Yes, betul. Gitu. Mungkin ini juga sih mereka tuh melihat kayak bagaimana tiap negara-negara, terutama developing country, kan cenderungnya kan Amerika Serikat ya. Mungkin Uni Eropa tuh melihat dengan keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement utamanya, itu Uni Eropa melihat ini sebagai opportunity gitu. Opportunity, oh ini kayaknya tempat aku untuk bersinar bahwa memang kita tuh sebagai di dunia era sekarang di abad ke-21 ini memang fokusnya ke green diplomasi, kita fokusnya ke lingkungan, ya udah kita fokusnya ke situ saja gitu. Sedangkan Amerika Serikat itu yang sampai sekarang pun itu masih fokusnya ke isu-isu ekonomi terus gitu. Mungkin kita lanjut. Tadi kan kita sudah membahas mengenai beberapa poin-poin pembahasan. Nah, kemudian jadi itu kita di Instagram Himai ada buka question box tentang isu yang kita bawa ini. Nah, ada 2 pertanyaan. Mungkin mau langsung saya lontarkan dulunya atau satu persatu aja? Satu persatu. Ini pertanyaan yang pertama mengenai, jadi pertanyaan adalah beberapa negara Uni Eropa menerapkan carbon tax untuk mengurangi emisi karbon. Kira-kira kalau diterapkan di Indonesia apakah efektif atau malah sebenarnya Indonesia belum siap? Ini mungkin pertanyaan udah terjawab, tapi tidak secara detail atau komprehensif kali ya. Mungkin saya menambahi aja melengkapi statement saya yang sebelumnya. Bisa atau enggaknya? Bisa. Tapi mau apa enggaknya itu yang menjadi pertanyaan. Iya, betul. Kalau bisa, ya bisa, nggak ada yang nggak mustahil gitu. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, mungkinkah kondisi ekonomi Indonesia menopang itu? Pertama, Indonesia tuh udah harus sustain dulu. Mungkin bisa dibilang dia harus menjadi negara maju dulu. PDB-nya harus tinggi, di mana negara masyarakatnya itu sudah tidak bergantung pada bahan bakar fosil, sudah menuju Green Deal itu tadi. Nah kalau itu udah bisa, baru kita menerapkan carbon tax. Tapi kan Indonesia memang udah punya carbon saham itu tadi ya. Hanya memang dia tidak sekomprehensif Uni Eropa, di mana itu butuh pengawasan lebih gitu. Nah, kalau ditanya untuk sekarang, saya sih bisa. Iya sih. Mereka harus sama aja sebenarnya. Sudah dijawab sebenarnya. jawaban aman ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua itu, apa yang membuat ruang hijau menjadi indikator penting dalam aspek diplomasi pada abad 21? Menarik juga itu pertanyaannya sebenarnya. Ruang hijau memang, ruang hijau ini kan pentingnya selain untuk bertemu dengan ruang pabrik ya, gitu kan. Dimana ruang hijau ini sebenarnya sebagai simbol dari penerapan green diplomasi atau diplomasi lingkungan. Negara ataupun daerah yang memiliki atau mengembangkan ruang hijau secara berkelanjutan itu menandakan, kalau menurut saya itu menandakan keseriusannya terhadap prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab moral, khususnya moral tentang keseimbangan ekosistem.
sih. Mungkin kalau saya mau menambahkan sedikit contoh, sekarang seperti yang kita tahu Indonesia itu udah mengubah ibu kotanya yang dari awalnya Jakarta ke IKN, dan IKN itu menerapkan konsep Forest City ya. Forest City, Dimana betul. mereka fokus ke Mereka ingin membrandingnya kan, ya seperti itu. Kota negara dengan transisi itu ya, teknologi hijaunya. Oke, berhubung karena pertanyaannya juga sudah selesai ya, terutama dari pertanyaan question box. Oke, dari Mas Aziz dan Nurulin, apakah ada closing statement untuk reminder gitu ke penonton terutama mengenai isu yang kita bawa kali ini? Ada nih, tadi save the turtle. Oke. Kurangi sama plastik. Itu. Sebenarnya aku sih jadi ingat ada tuh waktu itu Donald Trump ngeluarin executive order, mereka nggak mau pakai paper straw lagi. Plastic straw. Sangat against ya masalah lingkungan Amerika Serikat nih. Aduh. Oke, kalau gitu nggak kerasa ya kita udah ngobrol lumayan panjang, padahal rasanya pengen gali lebih banyak lagi, terutama mengenai green diplomasi gitu ya kan. Betul. Jadi terima kasih buat Mas Aziz dan Bang Alin sudah memberikan insight yang luar biasa mengenai isu yang kita bawa kali ini. Kalau gitu, so don't forget, diplomacy is everywhere, even in your choices to go green. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hai, dadah. Udah.